Salam jumpa dan salam sehat untuk saudara-saudara semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai keterkaitan antara pengelolaan keuangan negara dengan pengadaan barang dan jasa. Saya menggunakan dua buku sebagai pegangan. Pertama, buku Hukum Keuangan Negara yang saya tulis sendiri, dan buku ini diterbitkan oleh Grasindo. Yang kedua, buku Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang juga saya tulis sendiri, diterbitkan oleh penerbit Cahaya Atmajaya Yogyakarta. Baik, saudara-saudara semua, mari bersama-sama terlebih dahulu kita menelusuri rangkaian pengelolaan barang milik negara yang diatur di dalam ketentuan, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Di dalam PP tersebut kita bisa mencermati bahwa secara keseluruhan terdapat siklus pengadaan barang milik negara yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian penggunaan, lalu pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, kemudian penata usahaan. Nah, dari siklus pengelolaan barang milik negara tadi, kalau kita menghubungkan dengan pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu unsur atau elemen dari siklus di dalam pengelolaan barang milik negara yang kalau kita urutkan secara keseluruhan, maka salah satu siklusnya ini adalah siklus pengadaan barang dan jasa. Nah, siklus ini tadi diawali dari perencanaan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan ini juga nanti harus dihubungkan dengan perencanaan anggaran di dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara, kalau kita mencermati secara keseluruhan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lalu untuk pemeriksaan dalam pengelolaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, saudara-saudara, di dalam rangkaian pengelolaan barang milik negara tadi, kita tadi sudah sampaikan bahwa salah satu fase atau tahapnya adalah tahap pengadaan barang maupun jasa. Nah, pengadaan barang maupun jasa ini bisa kita katakan sebenarnya sebagai pintu keluar dari penggunaan keuangan negara yang sudah direncanakan di dalam baik APBN untuk pemerintah pusat maupun APBD untuk pemerintah daerah. Nah, jadi kalau kita kembali kepada teori mengenai siklus pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang milik negara ini sebenarnya merupakan fase di dalam rangka eksekusi untuk nantinya dikeluarkan anggaran dari APBN maupun APBD dalam rangka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah. Yang harus kita cermati lebih dahulu, mekanisme pengadaan barang atau jasa ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pengadaan melalui pengadaan melalui penyedia barang atau jasa, atau melalui swakelola. Kalau swakelola artinya pertama-tama ini dikelola sendiri oleh instansi pemerintah, bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lain, bisa juga bekerja sama dengan kelompok masyarakat, bisa juga bekerjasama dengan ormas. Nah, selain itu juga dilakukan
mekanisme pengadaan melalui penyedia. Ketika kita menggunakan mekanisme pengadaan melalui penyedia, maka aturan-aturan di dalam pengadaan barang atau jasa tadi harus melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa melalui pemilihan penyedia. Nah, sebelum lebih jauh kita uraikan melalui penyedia tadi, kita terlebih dahulu harus melihat terlebih dahulu bahwa di dalam pengadaan barang atau jasa sebenarnya terlibat banyak aspek hukum. Yang pertama-tama tentu saja adalah aspek hukum administrasi negara, yaitu mekanisme mulai dari penganggaran, kemudian juga dari mekanisme kebijakan yang harus diambil, itu terletak di ranah hukum administrasi negara, termasuk nanti keputusan yang diambil untuk menetapkan siapa yang menjadi penyedia. Nah, ini digunakan landasan hukum administrasi negara. Nah, di samping itu juga kita harus melihat bahwa ketika proses penyusunan anggaran juga memerlukan peran dari hukum tata negara. Karena di situ pemerintah harus mengajukan anggaran dan kemudian harus disetujui ya oleh DPR melalui mekanisme otorisasi dari parlemen atau DPR kepada pemerintah. Nah, disinilah hukum tata negara bekerja. Setelah itu baru masuk pada mekanisme hukum administrasi negara tadi. Ketika pemerintah menggunakan instrumen-instrumen hukum administrasi negara untuk menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa. Nah, selain itu, karena di dalam proses pengadaan ini sebenarnya kita melihat bahwa pemerintah sendiri nantinya juga akan menggunakan instrumen hukum perdata ketika sudah ditetapkan siapa yang menjadi pemenang di dalam pengadaan barang atau jasa tadi. Penetapan pemenangnya tentu saja menggunakan instrumen hukum administrasi negara melalui surat keputusan yang ditetapkan oleh PAKPA ya, untuk menetapkan siapa yang menjadi pemenang di dalam mekanisme pengadaan barang atau jasa. Nah, kalau kemudian sudah ditetapkan pemenang, maka kemudian setelah itu akan dilakukan pengikatan kontrak. Nah, disinilah kemudian dipergunakan hukum keperdataan sebagai legal basis, sebagai landasan bagi peran pemerintah untuk mengadakan hubungan kerja dengan pihak penyedia. Atau juga kalau melalui swaklola, pemerintah bekerja sama dengan pihak lain, ya, bisa antar instansi pemerintah, lalu harus melalui nota kesepahaman, kesepakatan antara kementerian atau lembaga dengan kementerian atau lembaga yang lain. Atau juga kalau nanti menggunakan ormas atau kelompok masyarakat, juga di situ biasanya akan dilakukan juga dengan membuat MOU yang ini juga diikat dengan perjanjian-perjanjian. Sama halnya dengan mekanisme pengadaan penyedia, maka nanti juga harus disediakan kontrak pengadaan. Sebelum saya masuk mengenai format untuk kontrak pengadaannya, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa pemerintah dalam hukum administrasi negara itu dapat bertindak sebagai subjek hukum publik maupun sebagai subjek hukum privat atau subjek hukum perdataan. Tadi ketika pemerintah melakukan proses kebijakan penganggaran bersama-sama DPR mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang atau jasa melalui program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, kemudian pemerintah melalui menyusun sejumlah requirement persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa sampai pada penetapan pemenang, itu masih menggunakan hukum administrasi negara. Nah, setelah itu ketika sudah dilakukan kontrak pengadaan, maka disitulah digunakan instrumen hukum keperdataan. Di dalam hukum administrasi negara, ini sering dikenal dengan menggunakan kontrak pemerintah atau Bestuurskontrakten. Nah, di sini pemerintah kemudian menempatkan diri sebagai subjek hukum privat bersama-sama dengan tadi pihak penyedia, ya, nanti kontrak diadakan
ya, PA, PPK, kemudian menyiapkan kontrak dan membuat kontrak tadi, membuat kesepakatan. Nah, disitulah kemudian pemerintah menundukkan diri pada duluan sebagai subjek hukum perdata. Pertanggungjawabannya pun juga nanti harus dilakukan melalui tanggung-jawaban hukum keperdataan manakala terjadi sengketa dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, mengenai sengketa akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Nah, tadi kita sudah memahami bahwa landasan pemerintah bertindak adalah menggunakan instrumen hukum keperdataan. Pemerintah bertindak sebagai subjek hukum perdata, pemerintah menggunakan kontrak pemerintah. Nah, kemudian kalau kita mengacu kepada regulasi, ya, regulasi di dalam proses pengadaan barang dan jasa sendiri, format kontrak penulisan kontrak pengadaan barang dan jasa secara garis besar terdiri dari dua bentuk. Pertama adalah bentuk kontrak standar. Ini biasanya disiapkan oleh LKPP. Dan yang kedua, ya, dokumen standar dibuat oleh FIDIC yang terdiri dari syarat-syarat umum kontrak atau SSUK dan syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK. SSUK ini memuat penjelasan hal umum mengenai klausul-klausul kontrak, sedangkan SSKK menjelaskan mengenai hal khusus kontrak atau menjelaskan hal-hal yang mau ditegaskan dalam kontrak berkaitan dengan pekerjaan barang atau jasa yang akan diadakan. Dalam kontrak pengadaan barang atau jasa, kewenangan untuk menetapkan bentuk kontrak berada pada pemerintah, menyesuaikan dengan kebutuhan pengadaan barang atau jasa berdasarkan rencana umum pengadaan atau RUP. Lalu PPK menetapkan bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang atau jasa, metode pemilihan penyedia, dan atau resiko pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita harus melihat kembali batasan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang menentukan, dan juga dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bahwa pejabat yang menandatangani kontrak, ya, harus memastikan bahwa tersedia anggarannya, dan kontrak yang ditandatangani tadi itu menyangkut nilainya juga tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan di dalam batas anggaran yang tersedia. Di dalam teori hukum tata negaraan ini disebut dengan implementasi dari teori pemerintahan terbatas atau limited government. Ya, ada konsekuensinya ketika pejabat yang menandatangani kontrak kemudian menandatangani kontrak ternyata anggarannya tidak tersedia atau dengan anggaran yang melampaui batas anggaran. Ini terdapat konsekuensi hukum terhadap pejabat yang bersangkutan. Nah, di sini kita juga bisa masuk pada ranah berikutnya, yaitu ranah hukum pidana. Kita harus memahami bahwa badan atau pejabat pemerintah selain memiliki pertanggungjawaban berdasarkan hukum administrasi, juga apabila ditemukan ada unsur penyalahgunaan wewenang dan kemudian dari situ timbul kerugian negara, maka pejabat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan tindakannya tadi itu, ya, dalam konteks hukum pidana, khususnya hukum tindak pidana korupsi. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu bagaimana anatomi kontrak yang akan disusun dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Tadi kita harus lihat terlebih dahulu batasannya. Pertama, kontrak ditandatangani dalam batas anggaran yang tersedia. Tidak boleh ada unsur penyalahgunaan wewenang, karena kalau itu terjadi, maka akan berimplikasi pidana. Anatomi kontrak dalam perjanjian pada umumnya terdiri dari 3 bagian besar dan masing-masing diperinci menjadi subbagian. Yang pertama, bagian pendahuluan, ini terdiri dari pertama pembuka, kemudian identitas pihak-pihak, lalu penjelasan atau latar belakang kontrak. Lalu pada bagian isi diuraikan di situ klausul definisi, klausul transaksi, klausul ketentuan yang sifatnya spesifik, klausul ketentuan yang sifatnya umum, dan pada bagian penutup diuraikan kata penutup serta tanda tangan. Lampirannya terdiri dari dokumen permintaan penawaran,
spesifikasi teknis atau spek, dan lain-lain. Nah, inilah secara umum mengenai substansi kontrak tadi. Jadi, kalau kita mencermati, memang pertanggungjawaban hukum dari kontrak yang ditandatangani memang sebenarnya pertama-tama terletak pada pertanggungjawaban dalam bidang hukum keperdataan. Namun, apabila pejabat pemerintah tadi bertindak dengan cara menyalahgunakan wewenang, maka bisa dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban di bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi apabila ditemukan kerugian negara. Atau hanya sekedar pertanggungjawaban pidana umum kalau ternyata memang lebih banyak ke pertanggungjawaban jabatan secara pidana ya, yang dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan jabatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan kuliah pada kesempatan ini, dari sini kita melihat tadi bahwa pengadaan barang dan jasa ini bisa kita katakan menjadi pintu keluar dari penggunaan anggaran atau penggunaan keuangan negara. Maka tepatlah riset-riset yang sering dan pernah dilakukan yang menunjukkan bahwa 90% uang negara itu keluar melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kita harus lihat bahwa di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17/2003 dikatakan di situ, pengertian dari keuangan negara pada intinya meliputi semua hak dan kewajiban negara dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Maka kalau pemerintah melakukan pembelian barang, harus diingat-ingat bahwa barang yang dibeli ini ya, ini kemudian masih terletak dalam lingkup atau cakupan keuangan negara. Maka kalau kita kaitkan dengan mekanisme pengelolaan barang milik negara atau daerah tadi, harus ada akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara atau daerah. Maka barang milik negara atau daerah itu setiap kali akan dilakukan pengawasan, dilakukan pengecekan, kemudian juga akan dilakukan penelitian apakah barang ini masih layak atau tidak digunakan. Kalau memang sudah tidak layak, maka harus melalui mekanisme penghapusan dari daftar barang milik negara atau daerah. Barang tadi itu juga harus dilakukan valuasi atau penilaian, yang mungkin juga bisa dikenakan metode penyusutan dalam kurun waktu tertentu, karena barang digunakan tentu akan juga mengalami penurunan nilai. Nah, ini semua menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum keuangan negara dengan siklus pengelolaan barang milik negara dan siklus pengadaan barang milik barang atau jasa. Setelah barang atau jasa didapatkan melalui mekanisme pengadaan, maka ini kemudian harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang, yaitu pengguna barang, untuk ditetapkan penggunaannya lalu dimanfaatkan. Nah, ini semua akan melibatkan alokasi dan realokasi penggunaan anggaran yang jumlahnya sangat besar. Sejak dari proses tadi pembelian, pengadaan, kemudian juga pemeliharaan, ya. Ini semuanya akan membutuhkan sejumlah penggunaan keuangan negara dalam rangka mengelola barang yang diperoleh oleh pemerintah, ya, atau kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, apabila nanti di dalam perjalanan pemeliharaan barang ditemukan ada barang hilang atau barang rusak, ini juga bisa masuk dalam kategori kerugian negara. Meskipun kerugian negara ini belum tentu harus diikuti dengan pertanggungjawaban dalam bentuk tindak pidana korupsi, karena bisa saja ini kerugian negara ini sebenarnya merupakan kerugian dalam ranah administratif, ya, belum tentu, karena untuk nanti bisa dikategorikan masuk dalam tindak pidana korupsi harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Tetapi betul bahwa titik tolak untuk menentukan terjadi tidaknya tindak pidana korupsi dalam konteks kerugian negara memang harus diawali dengan adanya kerugian keuangan negara terlebih dahulu, yang kemudian juga dapat dibuktikan
adanya tindakan melawan hukum. Nah, saudara-saudara, kita kemudian bisa mengamati di sini apa arti penting dari prinsip-prinsip dalam pengadaan barang atau jasa yang sudah sejak awal diatur di dalam Perpres 16 2018. Mari kita ulang sedikit mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, efisien. Jadi dalam pengadaan itu harus diperhatikan prinsip efisien. Ya. Seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa dengan spek yang sudah ditetapkan. Upaya itu mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien. Itu yang pertama mengenai prinsip efisien. Yang kedua, efektif. Efektivitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang atau jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, transparan. Proses di dalam pengadaan itu harus dapat diketahui secara luas. Masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan ini harus well informed, baik menyangkut dasar hukumnya, ketentuan-ketentuannya, tata caranya, mekanismenya, aturan mainnya, speknya, dan lain-lain. Yang berikutnya, yang keempat adalah terbuka. Terbuka ini menyangkut hak akses bagi pihak-pihak penyedia, ya, dengan requirement, persyaratan yang sama untuk dapat ikut berkompetisi di dalam masuk di dalam proses pengadaan. Kemudian bersaing, ya, bersaing di sini proses pengadaan dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa. Tidak boleh ada intervensi yang bisa mengganggu mekanisme pasar dan lain-lain. Yang berikutnya adalah adil dan tidak diskriminatif. Jadi harus diberikan kesempatan yang sama kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk bisa memperoleh pekerjaan pengadaan barang atau jasa tadi. Yang ketujuh adalah akuntabel. Akuntabel berarti di sini harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya minta untuk mempelajari kembali prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang ini menjadi titik tolak atau tolak ukur untuk menentukan apakah penggunaan keuangan negara di dalam proses pengadaan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Nah, di sini kita kemudian harus masuk pada apa yang disebut dengan good financial governance. Ya. Kita tahu bahwa kita atau prinsip keuangan negara kita menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting. Saya ambil contoh misalnya, kalau pemerintah melakukan pengadaan barang dalam bentuk mencari penyedia untuk membangun sebuah konstruksi jalan layang, misalnya flyover misalnya. Nah, tolak ukur keberhasilan dalam proses pengadaan barang, ya, bentuknya adalah tadi membangun jembatan, tapi ini perlu menggunakan jasa konstruksi. Tolak ukurnya adalah bukan sekedar sudah dibangunnya jembatan flyover tadi, tapi sampai sejauh mana kemanfaatan dari jembatan flyover tadi bagi pengguna jalan. Misalnya dengan diukur, kalau semula di situ terjadi kemacetan, maka sekarang sudah diukur dalam hitungan menit, ya, sejauh mana pengguna jalan bisa memanfaatkan di dalam waktu yang semakin cepat, semakin efisien. Karena kalau semakin lambat berarti kan masih terjadi kemacetan. Nah, disinilah ukuran kemanfaatannya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa tadi harus juga kita kaitkan dengan asas umum pengelolaan keuangan negara yang diatur di dalam penjelasan umum angka 4 Undang-Undang 2023. Yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya bahwa barang atau jasa yang didapatkan harus bisa memberikan kemanfaatan, harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
bukan hanya sekedar didapatnya barang, tapi apa manfaatnya. Yang kedua, asas profesionalitas. Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pengelola atau organisasi pengelola pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara profesional, dan juga nanti ketika akan mencari partner di dalam swakelola atau akan mencari pihak penyedia, juga harus dipastikan bahwa pihak partner tadi atau pihak penyedia tadi sungguh harus mampu dipastikan bahwa memang memiliki profesionalitas sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, proporsionalitas. Artinya penggunaan anggaran itu memang harus sungguh-sungguh proporsional, tidak berlebih, ya. Artinya tidak melebihi dari batas kemampuan negara. Kemudian juga sesuai dengan jumlah uang yang diperoleh, ya. Artinya barang yang diperoleh sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Dan ketiga, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Maka dalam pengadaan barang dan jasa juga tadi kalau kita cermati, karena juga bisa kita katakan menjadi siklus pengelolaan keuangan negara. Jadi saya ulangi lagi, pengadaan barang dan jasa juga bisa kita tempatkan sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan negara. Maka tadi mekanisme penawarannya untuk mencari penyedia barang atau jasa juga dilakukan secara terbuka, secara transparan prosesnya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Maka di sini untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendapatkan barang atau jasa tersebut. Nah, disinilah saudara-saudara, kita sudah melihat pada tahap awal kuliah ini keterkaitan antara pengelolaan keuangan negara, pengelolaan barang milik negara atau daerah, serta pengadaan barang atau jasa. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Terima kasih dan sampai berjumpa.